Kembali kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, 'Absalom sudah menjadi raja di Hebron.'" Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir, mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad, berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, "Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula, engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang,
Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu." Tetapi Itai menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Lalu berkatalah Daud kepada Itai, "Jika demikian, berjalanlah lewat." Kemudian lewatlah Itai, orang Gad itu, bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, 'Aku tidak berkenan kepadamu,' maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Lagi berkatalah raja kepada Zadok imam itu, "Jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku." Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem, dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di sana. Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, "Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan." Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu, ya Raja. Sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku.' Bukankah Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, ada bersama-sama engkau di sana? Jadi, segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas dan Zadok, dan Yonatan anak Abiatar. Anak perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar." Dan tibalah Husai, sahabat Daud, di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Demikian pembacaan firman. Baik, saya lanjutkan. Salam, Pastor Paul. Shalom. Salam, Bu Ana. Halo. Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir,
tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Tuhan Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Silakan Bu Sarma. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan, Mati, kalau salah satu dimatikan device-nya. Oh, malah ke sign out. Ya, lanjut Bu Sarma. kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa kita tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan.
karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan akan selalu baru apabila kita setia, selalu tinggal di dalam kasih-Nya, dan selalu menunjukkan belas kasihan kepada sesama, ya. Dan kita setia menjaga hidup kita di dalam kekudusan, ya. Nanti kalau nggak salah ada lagunya, nanti coba ya kalau keburu. Kemarin saya hari Minggu menyanyikan lagunya lupa. Ini inspirasinya dari Bro Welly ya. Cuma yang Bro Welly kemarin panjang banget, saya bikin pendek jadinya. Nah, saudara, kemarin kita belajar ketika orang tua gagal memberikan waktunya kepada anak-anaknya. Akhirnya anaknya belajarnya dari orang lain. Ketika Absalom adiknya disakiti oleh saudaranya yang lain, ayahnya nggak hadir di situ. Ya, ketika anak-anaknya saling bertengkar, ayahnya nggak pernah hadir di situ. Ya, hanya bisa menghukum, hanya bisa ngelus dada. Ya, dari mana ya? Dari kecil. Nanti kalau di ayat-ayat selanjutnya, nanti kita lihat, ya Daud nggak pernah berkata ini ya, nggak pernah melarang anaknya, nggak pernah ngomongin anaknya. Ya, makanya anaknya jadi begitu. Artinya dia nggak pernah hadir bersama dengan anak-anaknya. Ya, dia tidak pernah hadir bersama dengan anak-anaknya. Ketika Absalom sakit hati, memendam sakit hati, adik kandungnya diperkosa oleh saudara tirinya, Daud cuma bisa ngelus dada saja, nggak bisa apa-apa. Ya kan? Sampai akhirnya terjadi pembunuhan-pembunuhan itu. Tapi semua itu terjadi karena sudah ada yang dia tabur. Ya, ada yang Daud tabur, kemudian iblis nagih. Ya, iblis nagih sama Anda juga kalau setiap celah yang Anda biarkan terbuka itu, setiap celah yang membuat Anda itu menabur hal yang tidak baik, ya, suatu ketika kan ditagih sama iblis. Jangan sampai celahnya itu adalah keluargamu yang berantakan. Ya, karena sulit sekali untuk bisa bertahan, tetap berpegang teguh kepada imanmu ketika keluargamu berantakan. Dan anak-anakmu yang mewarisi warisan ilahi itu lenyap. Terus buat apa? Punya tahta. Daud pikir kalau tahtanya abadi nanti udahlah nggak urusan. Tapi dalam prosesnya itu anak-anaknya bunuh-bunuhan. Gitu ya. Nah, akhirnya anak-anak ini karena nggak belajar dari bapaknya, belajarnya sama orang lain. Banyak penasihat, banyak pikiran. Akhirnya dia pun berpikir, aku nggak belajar apa-apa dari ayahku. Dia lawan ayahnya. Ya, dia lawan.
sebagaimana ayahnya menyakiti dia, dia balas ayahnya dengan sangat keras. Di mana engkau Papa ketika aku sakit, ketika hatiku terluka, di mana engkau? Akhirnya suatu ketika dia punya kekuatan bukan untuk membangun dirinya, tapi untuk menyakiti ayahnya. Ya, ada anak-anak yang Anda tanpa ngerti, kenapa kamu begitu tolol banget, kamu sekolah tinggi, pendidikan tinggi, kamu pergaulan luas. Kenapa kamu pilih cara itu? Anda punya selidik, ternyata cara itu adalah cara dia untuk menyakiti ayahnya. Sekalipun dia harus korbankan dirinya. Oh, dia nggak urusan. Ya, sekalipun dia harus korbankan dirinya. Pokoknya tujuannya mau nyakiti bapaknya. Mau nyakiti orang tuanya. Konyol ya. Konyol. Oh, tapi kan itu anak kecil, Pak. Oh, enggak. Anak kecil juga, bahkan kalau sudah tua pun sama. Tujuannya memang mau nyakiti bapaknya. Dalam satu driver tertentu, bahkan bisa dengan cara yang sangat sadis. Ya, dengan dalam level-level yang biasa, ya hanya iritasi-iritasi dengan tindakan-tindakan yang memberontak. Jangan heran. Lalu solusinya gimana? Anda datengin. Nah, ayah minta maaf. Ayah salah. Nangis dia nanti. Enggak nangisnya dalam hati, tapi dalam hati dia akan nangis hancur hatinya. Yang penting kamu datang minta maaf dengan tulus pada anakmu. Ya, jangan gengsi, jangan malu minta maaf sama anak itu. Ya, saya minta maaf sama anak saya. Karena saya beri contohnya nggak baik ketika saya edan itu ya, 4 tahun itu. Sebelum saya berangkat ke Eropa, kan kita nggak tahu kan ketemu lagi apa enggak kan waktu itu kan kita sudah benar-benar kondisi begitu. Saya bilang pokoknya papa minta maaf ya sama anak saya yang kecil. Karena saya pernah menghardik dia walaupun dia nggak salah saya hardik. Ya umur 6 tahun, banyak anak-anak umur 6 tahun saya hardik aja gara-gara anak umur 4 tahun ya saya hardik gara-gara saya stres. Mungkin buat dia nggak apa-apa, nggak ingat. Tetapi bawah sadarnya ngerekam, saudara. Ya alam bawah sadar itu kan ngerekam terus. Seperti seismograf, nyata terus. Dia mungkin lupa. Karena kalau itu kan rekamannya kan dipindah ke bawah kan. Nanti tiba-tiba muncul. Tanpa di hari yang tidak kita inginkan, di saat waktu masa situasi yang tidak kita inginkan justru muncul memperparah keadaan. Nanti ungkit-ungkitan ya dan susah sembuhnya, kemudian kita balas-balasan. Sebelum itu terjadi, kalau Anda ingat, Anda sadar, Anda tahu Anda punya salah, datengin dulu minta maaf. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Gengsi dong, Pak. Oh, enggak. Ya. Mungkin anakmu hari itu akan memusuhimu selama sebulan, 2 bulan, setahun. Jangan termute yang host ya. Ya, dia akan memaafkanmu dan dia akan sembuh. Butuh waktu, apalagi kalau Anda salahnya kelewatan. Misalnya Anda selingkuh atau Anda melakukan sesuatu yang menyakiti anakmu, mengkhianati anakmu. Anakmu harusnya mau sekolah di mana, Anda tipu-tipu, terus digeser ke sana sesuai dengan maunya Anda. Dia harusnya menikah sama siapa, Anda kerjain, akhirnya dia menikahnya sama orang lain. Hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Oh, ngeri ya. Anda jangan main-main dengan, oh, nggak apa-apa harus begitu untuk kebaikan dia sendiri. Oh, siapa bilang? Nah, itu Anda harus minta maaf. Dengan sungguh-sungguh. Kalau udah minta maaf, jangan, ya tapi kan itu buat kebaikanmu, jangan, ya nggak salah, masalah saja, jangan kebanyakan alasan. Kalau kamu salah tapi kan, itu Anda nggak siap untuk minta maaf. Anda belum siap untuk mengaku bahwa Anda salah. Semuanya itu kebaikanmu, nggak usah. Biar dia yang menilai, biar dia yang memutuskan. Anda nggak usah membela diri. Kalau dia menghakimi Anda, menyalahkan Anda, terima.
Ya, terima. Nanti dia sembuh. Anda mau pikir gengsimu dijaga atau mau selamatkan hidupnya dia untuk puluhan tahun ke depan dan anak cucumu, anak cucunya dia. Nah, itu kan taruhannya itu. Ya, sepele ya. Jangan main-main dengan itu. Makanya keluarga-keluarga Kristen rusak. Di Belanda, di Jerman, di Eropa ya, di Amerika, keluarga-keluarga Kristen yang saleh rusak karena sang ayah terlalu keras mendidik anaknya. Kamu harus baca Alkitab. Pagi-pagi nggak bangun, disabet pakai Alkitab, digebuk pakai Alkitab, dirotan. Tanpa mengerti anak ini kemarin habis ngapain, habis capek atau apa. Dia dendam di hati. Tadi dia nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya geblek, dia bilang begitu. Edan, Tuhan Yesusnya edan. Dia nolak, nggak mau. Sampai si orang tua ini sadar. Masalahnya udah terlanjur. Orang tua ditipu oleh agama, ya. Kemudian dia memperlakukan anaknya dengan keras, disiplin yang luar biasa. Ya, orang mah bangga, kalau saya anak nggak baca Alkitab, saya rotan. Saya mah nggak usah begitu, anak saya ngapalin Alkitab sendiri ya. Nggak usah sampai segitunya. Gitu ya. Karena apa? Karena menarik. Ya, saya didik kami punya pengalaman bersama dengan firman Tuhan itu. Makanya anak-anak itu pengen tahu, kok bisa begitu ya? Lucu ya, pengen tahu lagi, kejar. Gitu saudara, nah, di kelas apostolik nanti. Nah, hari ini akhirnya kebablasan kali ini ya si Absalomnya. Sudah, langkah jauh, ya makar. Apa Daud nggak berani sama Absalom? Berani, gampang banget ngalahkan Absalom. Tapi itulah, kita ingat juga Soekarno dulu ya, waktu di kudeta tak berdarahnya Soeharto. Dia bilang, kalau kita ngelawan bule gampang, besok saya ngelawan sama-sama coklat, sama-sama pribumi. Waduh, mendingan saya ngalah aja deh. Walaupun malu, walaupun dia tahu resikonya keluarganya kan diasingkan semuanya. Peristiwa besar ya. Nah, tapi bedanya Soekarno tidak di dalam Tuhan, Daud di dalam Tuhan. Ada keberuntungan di situ ya. Daud minggir, ngalah. Bisa nggak Daud lawan? Bisa, ya, tapi akhirnya ya itu tadi. Nah, nanti di selanjutnya kita akan melihat Absalom mendesak sampai yang luar biasa itu salah, gitu kan? Mendesak dengan luar biasa. Akhirnya kalah. Ya, nasihat-nasihatnya dia nasihat-nasihat nggak tepat. Dari mana dia punya nasihat-nasihat yang tidak baik? Ya karena dia punya pergaulan yang tidak baik, dia tidak dengar nasihat. Hai anak-anak, kata Amsal ya, dengarlah didikan ayahmu dan nasihat ibumu. Dan dia enggak, anak ini enggak. Dia enggak mau dengar didikan ayahnya, dia tidak mau dengar nasihat ibunya. Dia dengar kata teman-temannya. Ya udah sakit hati, bapaknya mau ngomong apa, ibunya mau ngomong apa, udah enggak urus. Makanya ya, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Kemarin kita belajar. Kalau sudah terlanjur, ya minta maaf. Cepetan, jangan sampai sudah berlalu, sudah terluka, kamu sudah gede, kenapa kamu baru minta maafnya sekarang? Aduh, ya memang tidak ada kata terlambat sih, cuman kan Anda menunda-nunda yang seharusnya Anda bisa lakukan malam ini kan? Wah, gengsi, nah itu makanya, sombong itu bayarannya mahal. Seanak cucumu buat membayar sombongmu itulah, gengsimu itulah bayarannya mahal anak cucumu itu. Iya kan? Nggak mungkin lah orang tua nggak punya salah. Kita selalu ada bikin salah. Baik dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang tidak baik, sengaja maupun nggak sengaja. Tapi begitu kita sadar kita salah, samperin anakmu. Bukankah itu juga teladan? Kalau nggak salah, nggak usah minta maaf, nggak usah pura-pura juga. Tapi kalau Anda benar-benar tahu ada salah, datang minta maaf. Sepele kan? Nanti anakmu tidak akan mendengar nasihat kawan-kawannya. Dia akan dengar nasihatmu. Dia akan percaya kepadamu. Karena dia tahu engkau tidak akan mencelakakan dia. Kalaupun ada sesuatu yang salah, engkau segera menyadarinya dan minta maaf. Dia ngerti, dia percaya. Oh, itu penting. Rasa secure, rasa aman, rasa nyaman. Dari kecil, Anda cuma bisa menuntut, cuma bisa bawel, Anda cuma bisa gebukin. Ya kan?
bisa menuntut saja tanpa dia ngerti harusnya bagaimana. Anda sendiri ditanya mestinya bagaimana, bingung. Harusnya bagaimana? Suatu ketika ada ya anak sama orang tua yang berantem. Harusnya bagaimana? Ya kamu pikir sendiri, kata bapaknya. Pakai otak pikir sendiri. Ya anak ini tambah bingung harusnya bagaimana pakai otak pikir sendiri. Akhirnya anak-anak ini masuk dalam pergaulan yang tidak baik. Kalau pergaulannya sudah nggak baik, maka dia akan masuk. Semua yang menyenangkan, yang dia pikir baik, yang dia pikir itu akan, yaitu tadi pencitraan. Tadi itu bagus ya. Absalom itu datengin semua orang-orang bermasalah, didatengin, terus dia bela. Ya, yang kelihatannya masalahnya mau kalah sama dia dimenangkan. Itu namanya menggunting dalam lipatan kan. Bahasa ini kan menggunting dalam lipatan. Itu intrik banget ya. Intrik banget gitu. Ya, kalau ada orang-orang lagi bermasalah itu sering kali ya di gereja, di komunitas-komunitas itu kalau ada masalah, terus nanti ada orang-orang aktivis-aktivis mau cari pengaruh, dia gunting dalam lipatan. Dia yang kelihatannya lemah itu sama dia dibela diangkat supaya dia. Ya kan? Oh, itu memang nggak benar itu apa begini itu. Wah, Anda akan disukai sama orang-orang ini. Hati-hati tuh. Ya ada orang-orang yang suka mengunting dalam lipatan. Kalau saya emang nggak urusan begitu ya. Kalau begitu ada orang-orang begitu, pokoknya kita lurus lempeng, jeder. Kalau kita lempeng, mau kamu gunting dalam lipatan, ya itu kayak tukang sulap, digunting-gunting-gunting, kasih tetap utuh barangnya. Mau digunting kayak apa bisa utuh ya. Kalau Anda jangan main intrik. Kalau ada orang-orang yang mengunting dalam lipatan begitu, Anda lurus lempeng, nggak usah marah. Kurang ajar, nggak usah begitu. Pokoknya lurus lempeng, tabrak saja. Labrak saja lurus lempeng. Kalau Anda berintrik, nanti lipatannya siapa, nanti saling gunting-menggunting. Nanti bagian lipatannya dia atau lipatanmu yang dilipat. Wah, pusing. Nah, yang kasihan siapa ya? Jemaat, orang yang nonton. Bingung, saling gunting-menggunting. Kalau sekarang nggak tabrak, tabrak saja. Orang-orang yang menggunting dalam lipatannya tabrak saja. Batu apa kertas? Ya kita batu saja pokoknya. Dia gunting-gunting kena batu kan. Hajar terus pokoknya begitu kan. Kayak main batu apa kertas ya apa batu apa gunting gitu kan. Batu kertas gunting ya. Kita kalau dia gunting mau kita batu saja hantam terus dung terus. Polos saja pokoknya. Jangan malah saling gunting-menggunting. Jangan saling mengintrik. Makanya di Damaris nggak ada intrik-intrik itu. Kita lurus lempeng. Ya, ada laporan-laporan, saya nggak berurusan ya. Wah, banyak gosip-gosip yang tidak baik, saya nggak urusan. Kalau mau terusin, maedan. Kalau mau tak terusin satu-satu, tak tunjukkan ya bukti-bukti WhatsApp, foto, apa segala macam, banyak ya. Nah, cuman kita nggak urusan. Oh, masalah banyak ya di Damaris ya. Bukan nggak ada masalah. Makanya nggak heran kalau pendeta 15M itu dapur umumnya berhenti. Memang masalahnya banyak. Bedanya dia hanya buat pencitraan, kita memang profesi di sini. Memang maunya kita mau profesional, membuat dapur umum, diakonia. Masalah ada nggak? Ya pasti ada. Lalu bagaimana dengan masalah itu? Pokoknya jangan ikut berintik, jangan ikut mengunting, jangan saling menggunting dalam lipatan. Kalau mereka yang mengunting dalam lipatan nggak apa-apa, pokoknya kita batu. Biar dia gunting batu kan, rontok sendiri giginya. Oke, kalau nggak tulus, gugur, nah gitu saja. Ya kan? Begitu ya. Oh, sebentar, suaranya tiba-tiba jauh. Sebentar ya. Wah, belum selesai nih ya. Jadi bagaimana dong? Akhirnya orang-orang ini kemudian ikut Salom ya, tambah rusak. Karena dasarnya orang nggak bener, kumpul sama orang bener, tambah nggak bener lagi. Ya, Anda mau dagang, ya saya selalu nasihati anak saya. Kamu kalau harus bisnis, kamu harus jadi bisnis, kamu harus entertain orang. Entertain yang wajar. Jangan sampai masuk ke dunia hitamnya. Kalau nggak dapat dealnya gimana? Nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan kirim orang-orang yang sama seperti kamu. Orang-orang yang masuk dalam dunia-dunia yang kelam, dia akan kumpul sama orang-orang yang kelam ini. Orang yang suka intrik akan kumpul sama orang yang suka intrik. Orang yang polos, yang lugu akan kumpul sama orang yang lugu polos.
Yang penting kamu tegar. Integritas, kredibilitas, kapabilitasmu dijaga. Integritas, kredibilitas, kapabilitasmu. Jaga itu. Lurus lempeng. Jangan banyak alasan, jangan bawa-bawa septic tank buat alasan. Pokoknya bisa ya bilang bisa, nggak bisa ya nggak bisa, jalan terus. Nanti orang-orang ini nanti akan terseleksi sendiri. Tiba-tiba nanti kamu ketemu dengan orang-orang yang baik, customer yang baik. Pengalaman saya kalau customer yang tak entertain pakai Alexis segala macam, ya nggak tahan lama. Ya, kalau Anda mau lihat zaman saya dulu entertain, pokoknya orang begitu deal sama saya, lobby nggak bakal menang. Nggak bakal menang udah pokoknya kalau deal sama saya. Lobbynya gila dulu saya. Tetapi saya amati orang-orang yang baik, yang dia kan nolak, nggak usah Pak Paul, nanti frekuensinya beda. Kita kerja saja, yang penting Pak Paul tanda tangan di sini, kita sama-sama pegang janji. Saya akan komitmen dengan Pak Paul, janji. Wah, saya pernah bikin program itu meledak itu ya se-Indonesia itu ya. Caranya apa? Bonusnya tak kasih di depan dulu. Wah, heboh itu se-Indonesia itu. Mana ada mau bikin program bonusnya di depan, terus dia achievement-nya di belakang. Nah, itu ada caranya. Kalau mau nih belajar sama saya. Meledak itu langsung omset saya itu menggila itu. Oh percaya apa? Oh ya percaya. Ada caranya itu. Belajar sama saya. Meledak itu langsung ya. Dari kita nomor berbul langsung nomor 1. Ya. Dari berbul sampai nomor 1 kita dulu. Yang ngeri ya. Sampai brand terkenal aja kalah sama brandnya kita dulu. Nah, karena itu tadi. Ya saya ngeliat orang-orang yang punya kredibilitas, integritas, kapabilitas ini. Saya ngamatin ya, wah memang beda. Ayam sama ayam, serigala sama serigala, curut sama curut, singa sama singa, domba sama domba. Wah memang orang fasik ya kumpul sama orang fasik, orang benar ya kumpul sama orang benar. Selalu begitu, ya nggak bisa nipu nggak bisa nipu udah dari sononya udah begitu caranya. Saya kumpul ya sama orang-orang yang punya istri 3, yang punya simpenan, yang punya cem-ceman segala macam. Ya lama-lama hati kepengin. Itu nggak bisa nipu. Ya, kumpul-kumpul aja dengan orang-orang begitu. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya mikir rasanya kayak apa ya? Rasanya kayak apa ya? Ujang nggak kumpul aja kadang-kadang bisa kepikir pengen rasanya kayak apa. Apalagi kalau Anda tiap hari kumpulnya sama orang begitu, Anda pasti tanya rasanya kayak apa. Loh kalau gitu kita nggak bisa dagang. Oh bisa. Anda deal, tapi nggak usah terlibat hari runtung. Nggak usah. Seperlunya, fair, tunjukkan kredibilitasmu, itikat baikmu. Orang dia mau dagang kok. Kenapa? Kalau dia mau cari yang begitu-begitu, dia bisa cari sendiri kok. Nggak usah pakai kita. Ya, percaya deh hubungan-hubungannya begitu tuh nggak akan langgeng. Jangan khawatir Anda yang biasa ya para marketing, direktur marketing, sales atau di lapang, jangan takut. Kredibilitasmu, integritasmu, kapabilitasmu. Ya, fight atasanmu, jangan cari selamat sendiri. Untuk suatu program-program Anda fight, bertanggungjawabkan, maka orang akan respect sama kamu. Tentu jangan merugikan perusahaan juga. Kalau ada masalah ya cari jalan tengah, win-win solusi. Jangan cari selamat sendiri, orang juga nggak percaya. Gitu ya. Nah, akhirnya itu di percabulan. Tadi ada kata ini ya, kenapa kita nggak boleh kumpul-kumpul sama orang kikir? Karena nanti hati kita jadi cinta uang. Karena orang-orang kikir ini, ya pertama kali Anda jengkel sama orang-orang ini. Tapi lama-lama Anda bisa kayak dia. Ya, orang yang cabul juga sama ya, orang kikir. Ada satu pemfitnah. Bahasa aslinya itu bukan fitnah ya. Bahasa aslinya itu orang yang suka bully, abuse. Yang suka membuli, yang suka mencemooh itu, yang suka ngeremehin orang itu loh. Anda nggak usah kumpul deket-deket sama orang yang suka ngeremehin orang, abuse. Apalagi dia terus mencaci maki. Maksudnya ngeremehin orang sambil merendahkan sekali begitu. Anda nggak usah deket-deket sama orang begitu, nggak usah bergaul. Mungkin Anda bukan jadi korban, tapi orang ini suka begitu, Anda singgir. Saya bilang sama anak saya, jangan ikut-ikut bully orang ya. Sebab nanti energinya dia, dendamnya dia, bisa buat kalahkan kamu nanti. Kamu memberi dia energi negatif untuk mengalahkan kamu.
Energinya itu nanti, orang yang dibully itu energinya, dendamnya itu bisa buat mengalahkan orang-orang yang lain loh, yang yang berpotensi. Itu ya, jadi bukan pemfitnah itu salah ya, itu terjemahan bahasanya salah, tapi orang yang suka abuse, very abuse, sangat-sangat abuse. Ada orang yang cuma nyinyir, tapi ada orang yang sangat nyinyir sampai ngeremehin orang lain sampai dia nyingkirkan, diskriminasi itu sampai begitu loh. Ada ya orang yang seperti itu, selalu ada. Itu nggak perlu, tapi itulah pergaulan kita. Kita tetap harus deal dengan mereka, tapi jangan buat berteman runtang-runtung bersahabat. Percaya saya, mereka akan celakakan hidupmu. Ya, orang yang suka mabuk-mabukan, yang suka narkoba, ekstasi, Anda apalagi narkoba, di Damaris begitu ketahuan narkoba, singkirkan. Daripada kita laporin ke polisi, mendingan kita berhentiin kan, kalau Anda sampai ketahuan. Kalau sampai ada teman yang tahu temannya itu pakai narkoba, berhentiin. Daripada nanti urusan polisi panjang, ya. Sebab bagaimanapun juga kita harus serahkan ke polisi kalau sampai pakai narkoba. Jadi kalau Anda pakai narkoba, tahu diri, berhenti aja. Sebab kita nanti ada rutin ya, kita tes urin ya. Itu beneran ya, karena kita takut Anda menjebak temennya. Temennya menjebak temennya. Wah, kasihan loh kalau Anda dijebak sama temenmu karena narkoba. Lagi jalan ngirim makanan, dia sambil ngirim barang. Terus tiba-tiba rahasia, barangnya dikasihkan taruh di kantongnya temennya. Wah, cilaka itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita nggak mau seperti itu. Sebelum itu kita lakukan pencegahan. Kalaupun sampai terjadi, ya kita sudah lakukan pencegahan dan Tuhan tidak akan izinkan. Tapi kita sudah bikin pengamanan. Kita sudah upayakan sebisa yang kita mampu. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan jaga kita, jangan khawatir. Jadi nggak usah sampai parno juga. Begitu ya, orang-orang yang begitu tuh kita jangan deket-deket. Artinya kalau jangan makan bersama itu artinya apa? Kalau sampai orang makan bersama, orang Yahudi itu artinya bersahabat. Ya, sama memecah roti bareng-bareng artinya kita bersahabat. Nah itu sama begitu tuh kita nggak usah bersahabat. Ya, apalagi kalau dia anak-anak Tuhan, tapi kemudian dia masih suka begitu. Nah itu kita nggak perlu bersahabat. Biasa saja, kenal-kenal saja. Nggak usah runtang-runtung bareng. Apalagi kalau tadi narkoba, Anda runtang-runtung bareng, salah-salah Anda ikut masuk loh kalau dia kenal loh. Wah sudah banyak korbannya, Anda coba aja ngecek itu di pengadilan, di polsek-polsek itu. Rata-rata adalah orang-orang innocent yang temennya make, lalu dia keciduk bareng-bareng waktu dia make, rahasia, dia keciduk bareng-bareng sama temen-temennya. Nggak usah berlaku, wah saya ini orangnya pandai bergaul. Kalau kamu udah masuk penjara baru rasain lu pandai bergaulmu itu. Pandai bergaul kalau orang itu tadi ya, udah pakai narkoba. Wis, ojai. Sial. Lupa kalau gitu siapa yang ngelayani mereka? Nggak usah kita. Ada orang yang berasal dari sana, orang yang sudah sembuh dari sana, dia tahu cara ngelayaninya. Itu karunia khusus, saya aja nggak mau sentuh. Bukan saya nggak penuh kasih, saya nggak mau sentuh. Tuhan belum suruh saya, dan saya tidak punya pengalaman dengan itu. Dan saya tahu, saya banyak deal dengan orang-orang itu. Saya pernah kena beberapa kali. Saya pikir mau tolong dia, wah jilet, dan saya nggak tahu kapan dia bohong, kapan enggak. Wah, saya sering bilang ya, Tuhan aja belum tentu mau nolong kali. Bercanda ya, serius ya. Jangan. Nah itu tadi pergaulan yang buruk akan membawamu akhirnya, ya orang tua yang tidak mau menyisakan waktu buat anaknya akan cari pergaulan yang seperti itu. Karena di tempat-tempat seperti itu mereka mudah diterima. Mudah diterima. Tetapi bukan kita terus nolak mereka, buang mereka. Enggak, kita terima mereka tanpa kita harus runtang-runtung sama dia. Hati-hati, walaupun ada besuk lah, apalah, saya mau melayani dia, nginjili dia ini pemakai narkoba, seperlunya saja. Runtang-runtung, dia keciduk, Anda ikut keciduk. Banyak sudah kejadian. Ya, tetapi dimulai dari mana? Hai ayah, luangkan waktu buat anakmu. Kalau sampai anakmu menjauh darimu, introspeksi, jangan-jangan kita ada yang salah. Ya, ayah, ya orang tua, kalau sampai anakmu tiba-tiba menjauh, tiba-tiba nutup diri darimu, hati-hati, jangan dibiarkan lama-lama, sehari, 2 hari, sebulan cukup. Kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, berarti ada yang salah. Cepat beresin, jangan marah-marah. Kalau ada yang salah sama dia, itu salahnya kita juga, orang tua. Mengapa dia sampai menutup diri, sampai buang diri dari kita, sampai mengucilkan diri dari kita, mengasingkan diri dari kita? Ada yang salah. Ya,
Itu ya, datang sama Tuhan. Tuhan, ada apa Tuhan? Jangan sampai dia nanti masuk ke dalam pergaulan yang nggak baik. Akhirnya dia dihasut sana sini, akhirnya dia ngelawan Anda. Tujuannya bukan supaya dia, kalau dia ngelawan Anda supaya dia berkembang mah, kayak si Qin Shi Huangdi itu kan, Raja Qin itu. Dia bunuh ayahnya supaya dia bisa naik, memang supaya dia, kalau Absalom ini enggak. Dia bunuh ayah, dia mau kejar ayahnya, dia tidurin istri ayahnya. Sengaja. Kenapa? Mau menyakitin ayahnya, dia memang mau nyakitin ayahnya. Kalau enggak ngapain dia perlu tidurin istri ayahnya. Dia cari perempuan banyak. Karena memang sengaja mau mempermalukan, mau nyakitin ayahnya. Karena ayahnya tidak hadir ketika adiknya diperkosa. Wah, menyakitkan sekali yang begituan. Ya, kiranya hari ini orang tua bertobat. Luangkan waktu buat anakmu. Kalau anakmu tiba-tiba menjauh, ya sebulan itu sudah kelamaan. Cepat atur strategi. Ya, itu berarti anakmu sedang merajuk. Cepat rangkul dia sebelum dirangkul sama tetanggamu. Wah, serem kalau ditangkul sama tetanggamu. Bagus, nggak dinodai. Hati-hati loh, nakut-nakuti. Oh enggak, saya nggak main-main ya. Kalau udah masalah anak itu, waduh, kamu nyeselnya seumur hidup. Ya, the word is not enough to replace your children. Nyeselnya minta ampun. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberikan terobosan dalam hidupmu, memberikan pertobatan. Hai orang-orang tua, bapak-bapak, berbalik pada anak-anaknya, supaya hati bapak-bapak kembali kepada anaknya, dan anak-anak itu bisa dimenangkan kembali buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.